Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu duha ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin sehat fi ta'atillah. Karena ada orang yang sehat, dan mungkin kita salah satu di antaranya. Bukan mungkin ya, nyata. Kita ini masih sering lupa menggunakan kesehatan kita bukan untuk taat, tapi banyak waktu-waktu kita dalam kesehatan ini masih diisi dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertemuan ini wajib kita syukuri, karena waktu kita saat ini alhamdulillah terisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun antum berada, menjadi manusia yang bijak itu tidak mudah dan tidak susah. Banyak orang bisa berkata benar, tapi belum tentu itu bijak. Ya, bisa berkata benar, tapi belum tentu itu bijak. Bijak inilah yang dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan cara yang sangat bijak. Ya, dengan cara yang sangat bijak. Wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang enggak baik, yang tidak tepat itu pun tidak boleh. Nasihat harus baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang terpaksa terjadi perdebatan, maka lakukanlah perdebatanmu dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, cara bijak inilah yang saat ini mungkin sering terlewatkan dan terlupakan. Kita lebih mengejar aku benar, aku benar, aku benar, tapi kita tidak memikirkan itu bijak atau tidak. Contoh, melarang anak merokok itu suatu hal yang benar dan sangat baik. Tapi ketika memergoki anak merokok, sikap apa yang bijak? Ya, sikap apa yang bijak? Guru saya mengatakan, kalau kamu tahu anakmu merokok, sementara kamu melarangnya merokok, maka pura-puralah tidak tahu. Ya, pura-puralah tidak tahu. Sehingga anak tetap merasa orang tuanya belum tahu kalau dia merokok. Sehingga anak akan terus merasa diawasi, akan terus merasa dia punya rasa takut untuk melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Sebab kalau anak tahu, orang tuanya sudah tahu, kemudian mengukur, oh ternyata setelah tahu cuman seperti itu, maka dia akan melanjutkan merokoknya. Nah, dan tidak akan sembunyi-sembunyi lagi, maka dia akan terang-terangan, sehingga ritme merokoknya jauh lebih banyak. Nah, ini bijak. Bijak inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah beliau, gerak beliau, diam beliau sallallahu, semuanya dilandasi dengan bijak. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan. Nomor satu bil hikmah. Ya, dengan hikmah ini maknanya luas, diantaranya itu dengan kebijakan yang luar biasa. Ibu-ibu pasti tahu, dan saya yakin banyak belajar tentang istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengenal istri-istri Nabi Muhammad SAW dan memperkenalkan
istri-istri Nabi Muhammad SAW kepada diri kita dan keluarga kita merupakan salah satu kewajiban kita sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, adibu atau alimu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah, ajarkanlah anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi cinta Nabi dulu SAW, cinta keluarga Nabi, kemudian membaca Al-Quran. Artinya, bagian daripada melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW adalah memperkenalkan keluarga Nabi SAW kepada anak-anak kita. Nah, kalau kita mengenalkan, mestinya kita harus kenal duluan. Kalau kitanya nggak kenal, bagaimana kita bisa mengenalkan pada anak-anak kita? Salah satu istri tercinta Nabi Muhammad SAW dan semua istri Nabi dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah itu istimewa karena satu-satunya gadis yang dipinang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul yang lain semuanya statusnya bukan gadis. Ya, statusnya bukan gadis. Sayyidah Aisyah juga istimewa karena usianya yang paling muda. Akad nikah dengan Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun menurut riwayat. Akad nikah ya. Kalau hidup berumah tangga umur 9 tahun. Dan ini udah sering saya bahas. Jadi jangan samakan kehidupan saat ini dengan kehidupan saat manapun. Kehidupan di sini dengan kehidupan manapun. Kita nggak boleh mengukur ya dengan ukuran kita. Ukuran itu harus pakai ukurannya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalik. Jangan Allah dan Rasulnya suruh ikut kita. Kitanya yang harus ikut Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fenomena akhir zaman ini kita memaksa Allah dan Rasulnya suruh ikut kita. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ya, kitanya yang harus menyesuaikan. Apa yang kita jalankan ini kita ukur dengan apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kira-kira betul atau tidak. Menyangkut usia nikah yang dini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, sebetulnya itu juga terjadi di Indonesia. Bukan sekarang, tapi mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Itu budaya masyarakat kita. Biasa dulu menikah umur 10 tahun, ya umur 11 tahun, kemudian punya anak yang banyak. Bergeser zaman now, ini trennya beda. Ya, bahkan nggak nikah sekarang jadi tren. Nggak punya anak jadi tren. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi orang tua yang pilih nikahkan anaknya nanti kalau udah punya duit, udah punya pekerjaan. Jadi begitu anaknya punya anak, ya kakek neneknya meninggal dunia. Udah terlampau tua. Mungkin ketemu cucunya umur 1 bulan, setelah itu berangkat ke alam barzakh. Ya, berangkat ke alam barzakh. Ini orang zaman sekarang. Kalau saya lebih suka ikut lebih suka mengikuti leluhur bangsa Indonesia. Leluhur bangsa Indonesia. Tapi sekarang ya kita ikuti peraturan yang ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha paling muda. Ya paling muda. Kalau bicara cantik, ini seringkali ada yang kalau ceramah itu nggak beres. Dianggap istri Nabi nggak cantik sallallahu. Istri Nabi SAW semuanya cantik, nggak ada yang nggak cantik. Ya semuanya cantik luar dalam, zahiran wa batinan. Jangan pernah membanding-bandingkan kecantikan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.